Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan KBM IPA secara daring. Saya harap anak-anak hari ini sudah bisa mengikuti dan sudah membiasakan diri untuk mengikuti pembelajaran secara online. Hari ini saya akan meneruskan materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tentang materi genetik, apa itu gen, apa itu DNA, RNA, kemudian istilah-istilah penting dalam pewarisan sifat, ada namanya parental, ada namanya filial, ada namanya homozigot, heterozigot. Kemudian kita membahas tentang hukum satu Mendel, yaitu meliputi persilangan monohibrid. Monohibrid ada dua, monohibrid dominan resesif, kemudian monohibrid intermediate, kemudian hukum Mendel 2 tentang persilangan hibrid. Kali ini saya akan melanjutkan tentang pewarisan sifat pada manusia dan kelainan sifat yang diturunkan, ya. Pewarisan sifat makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Jadi ada beberapa sifat manusia yang itu diturunkan kepada anak keturunannya atau cucu-cucunya. Meliputi apa saja itu? Pewarisan sifat makhluk hidup meliputi ini ada pertama warna kulit. Jadi warna kulit ada yang berwarna kulit hitam, warna kulit putih, itu semuanya adalah warisan dari orang tua. Jadi kalau orang tua kita punya warna kulit yang putih, kemudian ada yang warna coklat, kemungkinan keturunan bisa warna putih, coklat, atau gabungan dari keduanya, gitu ya. Jadi itu warna kulit termasuk yang diturunkan. Kemudian ada juga bentuk rambut. Bentuk rambut ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus, kemudian ada yang ikal, itu semua diturunkan dari orang tua kita. Kemudian ada juga tipe pelekatan cuping hidung, ya. Cuping hidung ada yang ada yang cuping hidungnya agak lebar, kemudian ada yang kecil, ada yang panjang, gitu ya. Itu semua keturunan. Kemudian bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, ya. Kalau kita perhatikan dahi kita, itu tiap orang punya bentuk yang berbeda-beda. Itu biasanya diturunkan dari kedua orang tuanya. Kemudian ada juga jenis golongan darah. Golongan darah kita ada yang manusia itu memiliki beberapa golongan darah. Ada golongan darah yang A, kemudian ada B, ada O, ada AB, ya. Itu semua diturunkan dari orang tua, ya. Kalau kita punya golongan darah B, berarti kemungkinan orang tua kita, mau ayah mau ibu, juga pasti punya golongan darah yang sama. Nah, jenis golongan darah, kemudian ada kelainan buta warna. Buta warna itu berarti tidak bisa membedakan untuk warna-warna tertentu, ya. Kemudian ada hemofilia. Hemofilia itu di mana darah sukar membeku, ya. Jadi ketika terjadi luka, itu kemungkinan untuk proses pembekuannya itu susah. Kemudian ada juga albino. Albino itu adalah kelainan pada melanin kulit, di mana warna kulit itu putih semua, mulai dari rambut sampai alis, kemudian bibir, semuanya berwarna putih. Jadi jenis golongan darah, kemudian buta warna, kemudian hemofili, kemudian albino, keempat ini itu bisa kita cari persilangannya. Oh, kok ini bisa ketemu buta warna, itu seperti apa, ya? Nih, Ibu tampilkan untuk yang pertama tentang persilangan golongan darah. Apa yang perlu kita tahu? Yang pertama kita perlu tahu genotip golongan masing-masing darah. Di sini di layar tampak ada tulisan fenotip golongan darah. Fenotip itu berarti sifat yang tampak dari luar. Itu ada golongan darah A, kemudian golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Kemudian genotip ini yang kita gunakan untuk melakukan persilangan, ya. A itu memiliki dua genotip, yaitu AA itu artinya genotip homozigot, dan AO itu genotip heterozigot. Jadi kalau nanti ada soal
Golongan darah A homozigot, berarti yang kamu pakai yang genotip AA ya. Kalau AO itu heterozigot, kalau yang homozigot yang AA. Kemudian kemungkinan gametnya yaitu A sama O. Kemudian kalau golongan darah B juga sama, memiliki dua gamet atau dua genotip, yaitu genotip yang homozigot BB dengan genotip heterozigot BO. Kemudian golongan darah AB hanya memiliki satu genotip, yaitu A dan B saja, seperti halnya O juga sama ya. Nah, gamet genotip inilah yang kita pakai untuk melakukan persilangan ya. Nih, contoh persilangan golongan darah. Di sini menyilangkan golongan darah A heterozigot. Heterozigot berarti A dengan O, disilangkan dengan golongan darah O. Ini ya, A dengan O, ini heterozigot, nilainya golongan darah O, dan golongan darah O karena golongan darah O hanya bergenotip sama ya. Kemungkinan keturunannya kalau kita buat papan persilangan ya, A dengan O jadi AO ya, ini berarti golongan darah A karena genotipnya AO. Kemudian A dengan O lagi ketemu AO ya, berarti golongan darah A. Kemudian O dengan O ketemu golongan darah O, sama O dengan O ketemu golongan darah O. Berarti di sini dalam papan persilangan bisa kita lihat ada 2 AO sama 2 OO ya. AO itu berarti golongan darah A dan OO berarti golongan darah O. Berarti ketika golongan darah A heterozigot disilangkan dengan golongan darah O akan menghasilkan keturunan 50% golongan darah A dan 50% golongan darah O. Artinya kemungkinan anak memiliki golongan darah A atau memiliki golongan darah O kemungkinannya sama, 50% dan 50% gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang buta warna. Buta warna yaitu dimana kelainan tidak bisa membedakan warna-warna tertentu. Sama halnya untuk melakukan persilangan kita harus tahu dulu genotipnya. Genotip untuk buta warna. Buta warna ya itu kalau karena dibedakan ya di sini antara kromosom laki-laki dan kromosom perempuan. Kalau sel gamet atau sel sperma laki-laki itu kromosomnya adalah XY, sedangkan perempuan adalah XX. Oleh karenanya di sini di dalam papan genotip itu ada beberapa yang perlu kalian ingat ya. Genotip wanita normal, wanita itu kromosomnya XX. Kalau X besar atau XB di atas besar, XB di atas besar itu artinya wanita normal. Kalau karir itu XB besar, XB kecil, wanita karir. Karir itu artinya dia posisi normal, tetapi di dalam selnya, di dalam kromosomnya mengandung atau membawa sifat buta warna. Kalau wanita buta warna itu XB kecil, XB kecil. Berarti yang membawa keturunan buta warna itu adalah kromosom XB kecil. Ya. Jadi XB kecil itu wanita buta warna. Kemudian pria normal, laki-laki itu memiliki kromosom XY yang bisa menempel hanya di X ya. Jadi kalau XB besar Y itu artinya lelaki normal. Kalau XB kecil Y itu artinya dia lelaki yang buta warna. Ya, itu genotipnya yang perlu diingat. Berarti yang membawa sifat buta warna adalah XB kecil. Nah, sekarang dilihat persilangan buta warna. Di sini menyilangkan lelaki buta warna yaitu XB kecil Y disilangkan dengan perempuan normal XB besar, XB besar. Ya, karena XB besar ini sama, homozigot, cukup gametnya dituliskan di sini ya, satu kali persilangan yaitu XB kecil Y, XB besar, XB besar. Ketika dibuat di papan persilangan maka terbentuk seperti di gambar ya. XB besar ketemu XB kecil, karena XX berarti dia wanita. Karena ada muncul XB kecil artinya dia wanita karir. Ya, wanitanya karir. Kemudian sama XB besar B kecil wanita karir. Kemudian XB besar Y
lelaki normal, XB besar Y juga lelaki normal. Jadi ketika seorang lelaki buta warna menikah dengan perempuan normal, maka keturunannya akan menghasilkan 50%. Kalau dia anaknya perempuan, maka dia karir. Karir itu artinya dia normal tapi membawa kromosom buta warna. Sedangkan untuk laki-lakinya, kalau lahir anak laki-laki semuanya 100% normal. Jadi kalau ada contoh ayahnya buta warna, ibunya normal, anaknya kok nggak ada yang buta warna? Ya, kalau laki-laki semuanya dia normal, tapi kalau perempuan itu karir. Jadi tidak akan muncul keturunan yang buta warna. Itu ya. Selanjutnya hemofilia. Hemofilia itu adalah kelainan darah di mana darah sukar membeku. Artinya jika terjadi luka itu darah susah untuk mengalami pembekuan darah. Nah, ini dikarenakan karena kelainan pada gennya. Sekarang kita lihat genotip dari hemofilia, gen yang membawa sifat hemofilia. Ya, di sini ada XH kalau buta warna B besar, kalau H besar di sini normal ya. XH besar berarti wanita normal. Ya, bisa sambil dilihat. Kemudian XH kecil wanita ini wanita hemofilia, hemofili karena membawa gen XH kecil. Kemudian XH kecil wanita karir tadi membawa ya. Ingat ya, pokoknya kalau ada kata karir artinya dia membawa sifat. Kemudian ada XH besar Y laki-laki normal, XH kecil Y hemofili. Ya. Gitu ya. Sekarang contoh persilangannya. Di sini menyilangkan antara ibu yang karir XH besar XH kecil dengan ayah yang normal XH besar Z. Ya, di papan dilihat ya. Jika dikawinkan, kalau bingung bisa kalian buat papan persilangan ya. XH besar ketemu XH besar menjadi wanita normal. XH besar ketemu XH kecil menjadi wanita karir. Kemudian XH besar ketemu XH besar ya, XH besar ketemu Y lelaki normal, XH kecil ketemu Y menjadi lelaki hemofili. Jadi kalau dilihat, kalau seorang ibu karir menikah dengan lelaki normal, maka keturunannya akan muncul keturunan yang memiliki penyakit hemofili. Siapa dia, lelaki atau perempuan? Di sini munculnya adalah lelaki. Kalau wanitanya semuanya normal, lelaki. Kalau dia lahir anak laki-laki, maka dia akan muncul penyakit hemofili di laki-laki. Terakhir yaitu albino. Albino itu penyakit di mana terjadi kelainan pada pigmen kulit, pigmen warna kulitnya itu terlihat putih semua seluruh badannya sampai ke rambutnya. Di situ ada gambarnya, bisa kalian lihat ya. Itu albino itu seperti itu. Pasti ada, kadang kalian pernah melihat yang seperti itu ya. Albino ini kelainan yang disebabkan tubuh tidak mampu memproduksi pigmen melanin hingga rambut dan badannya berwarna putih. Disebabkan oleh gen resesif. Resesif itu kalah, yaitu A kecil. Kalau orang normal A besar A kecil atau A besar A besar. Kalau yang albino A kecil ya. Persilangan albino. Ya, di situ mencontohkan seorang wanita, seorang laki-laki albino menikah dengan perempuan normal. Ya. Dihasilkan gamet, karir membawa ya. Artinya 100% anaknya normal. Kedua, jika seorang karir laki-laki karir menikah dengan perempuan albino, maka kemungkinan muncul 50% karir dan 50% albino. Jadi kemungkinan untuk muncul laki-laki dan perempuannya untuk albino adalah 50%. Kalau albino ini tidak terpaku laki-laki dan perempuan. Jadi bisa laki-laki yang albino, bisa yang perempuan albino, tidak terpengaruh dari kromosom seks. Kalau hemofili, kalau buta warna ya, itu terpengaruh oleh kromosom seks XY-nya gitu ya, itu bedanya. Kalau albino dengan yang
golongan darah itu tidak berpengaruh laki-laki atau perempuan dan bisa muncul di laki-laki atau perempuan juga, gitu ya. Terima kasih, itu adalah sekilas tentang pewarisan sifat pada manusia. Jadi yang kita lihat di masyarakat atau di keluarga kita itu muncul sifat-sifat yang sama dengan orang tua kita, ya. Itu memang benar adanya bahwa orang tua itu mewariskan sifat kepada keturunannya, ya, gitu ya. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran hari ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.